Kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Nurmanza, Magister Pendidikan. Bapak di sini sebelumnya saya akan menjelaskan basis regresi itu adalah bertujuan untuk mencari pengaruh antara hubungan variabel bebas dan variabel yang tidak bebas. Nah, baiklah. Pertama itu kita harus membuat data dalam suatu aplikasi Excel. Nah, di sini saya sudah memindahkan data saya. Yang saya punya itu ada X1, X2, dan Y. Di mana data ini merupakan data penelitian tentang kompetensi profesional, itu digambar dengan X1, dan komitmen profesi guru digambarkan dengan X2, dan terhadap kinerja guru itu digambarkan dengan Y. Disajikan dalam tabel berikut. Selanjutnya, dari data yang kita miliki, ini kita blok. Setelah kita blok, kemudian kita copy data yang telah kita blok. Ini kita copy, kemudian kita kembali ke aplikasi SPSS yang ada di laptop kita masing-masing yang telah kita install. Nah, seperti ini. Setelah di SPSS, kita masukkan data yang telah kita copy tadi dari Excel itu ke SPSS. Nah, maka dia akan terbentuk seperti ini, teman-teman. Seperti data yang kita lihat, di sini tuh ada var 0000, var 0000. Nah, di sini kan tidak jelas ini datanya seperti yang di Excel tadi. Karena di Excel tadi kita namakan masing-masing data itu ada X1, X2, dan Y, maka di SPSS itu kita harus mengubahnya menjadi lebih sederhana. Untuk mengubahnya, itu kita ke variable view yang ada di sudut kiri, kemudian kita klik pada bagian name, kita ubah menjadi X1, kemudian yang kedua kita ubah menjadi X2 sesuai dengan yang data kita ada di Excel, dan yang terakhir itu kita ubah menjadi Y. Nah, kemudian di sini otomatis dia sudah berubah, teman-teman, menjadi X1, X2, dan menjadi Y. Nah, di sini kan masih terlihat bahwasanya angka di SPSS ini masih banyak sekali 0 di belakang angka. Maka dapat kita ubah itu, kita klik variable view, kemudian kita klik di desimal. Di desimal itu kita jadikan semua angka yang ada di desimal ini menjadi 0. Setelah kita ubah, maka kita klik kembali ke data view. Nah, di sini sudah terlihat ya, teman-teman, data yang kita miliki itu sudah menjadi lebih sederhana dari data yang sebelumnya. Nah, setelah itu, bagaimana cara kita menganalisis regresi gandanya? Itu dengan cara kita mengklik analyze, kemudian kita klik regression ini, kemudian kita pilih linear. Nah, terlihat ya, teman-teman, di sini bahwasanya ada tabel linear regressions, itu ada yang mana yang Y kita pindahkan ke tabel dependent, dan yang X1 dan X2 kita pindahkan ke independen. Nah, X1 dan X2 ya, teman-teman. Kita pindahkan tabel. Nah, sudah seperti ini. Maka kita klik statistik. Nah, pada ini
kita pastikan estimates ini tercentang, model fit ini tercentang, dan pada R-square charts ini tercentang, dan deskriptifnya itu tercentang. Seperti ini, kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari tabel yang kita ubah menjadi seperti analisis regresi. Nah, di sini ada tabel deskriptif statistiknya. Di sini ada tabel correlation, ada variabel enter dan remove. Kemudian di sini ada tabel model summary, ada tabel ANOVA, covariance. Untuk melihat atau mempermudah untuk kita menafsirkan dari hasil tabel-tabel ini, di mana kita harus menyederhanakan terlebih dahulu dari hasilnya itu di dalam bentuk Word. Kita lihat dari penyederhanaan yang ada di Word ini, teman-teman. Nah, dari tabel koefisiennya ini, pada kolom B itu diperoleh konstantanya itu B sama dengan 4,705. Nah, di mana koefisien regresinya B1 itu min 0,089. Dan untuk B2-nya itu di sini ada 0,300. Sehingga persamaan regresi linear pada gandanya adalah Y atau V-nya itu sama dengan 4,705 ditambah dengan min 0,089 dan X1 ditambah dengan 0,300 X2. Di hipotesisnya itu H0 B1 lebih kecil dari atau sama dengan 0 versus H1 dan B1 lebih besar dari dan lebih kecil dan sama dengan atau 0. Nah, dari hasil pada analisis pada tabel tersebut di mana menunjukkan harga statistiknya itu untuk koefisien variabel X1 yaitu T hitungnya sama dengan 6 min 643 dan P value-nya itu 0,55 dibagi 2 sama dengan 0,277 atau lebih besar dari 0,05. Jadi uji pihak kanan HO-nya itu diterima, di mana yang bermakna kompetensi profesional tidak berpengaruh terhadap kinerja guru. Seperti itu. Kemudian selanjutnya harga statistik untuk koefisien variabel X2-nya yaitu T hitung sama dengan 1,979 dan value-nya itu 0,119 dibagi 2 sama dengan 0,059 atau lebih besar dari 0,05. Maka uji pihak kanannya atau HO diterima yang bermakna komitmen profesi guru tidak berpengaruh terhadap kinerja guru. Nah, kemudian yang kedua yaitu uji signifikasi persamaan regresi ganda atau dalam SPSS itu dikatakan dengan tabel ANOVA. Nah, sini hipotesisnya itu H0 B1 sama dengan B2 atau H0 B1 sama dengan dikurang B2 sama dengan 0. Kemudian H1 dikurang B1 tidak sama dengan B2 atau H1 atau B2 dikurang dengan B2 atau tidak kurang dari 0. Nah, dari hasil analisis tabel ANOVA ini di atas diperoleh harga statistik F sama dengan 4,955 dan
atau defaultnya itu 0,083, atau bisa dikatakan 0,83 ini lebih besar dari 0,05. Nah, yang berarti HO-nya diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh linier atau variabel kompetensi profesional dan komitmen profesi guru dengan kinerja guru. Maka hal ini juga bermakna tidak terdapat pengaruh secara bersama-samaan kompetensi profesional dan kompetensi profesi guru dengan kinerja guru. Nah, selanjutnya itu uji signifikasi koefisien korelasi ganda. Nah, untuk uji ini di SPSS itu digambarkan dengan model summary. Nah, di sini dapat kita lihat hipotesis statistiknya H0 PY dikali 12 tidak lebih kecil sama dengan 0, dan H1 PY dikali 12 dia lebih besar dari 0. Uji signifikasi koefisien korelasi ganda diperoleh dari tabel model summary yang ada di atas ini ya teman-teman. Terlihat bahwa koefisien korelasi ganda RY dikali 12 sama dengan 0,44 dan F hitung sama dengan 4,955. Nah, serta pivotnya itu 0,83. Nah, dapat kita lihat bahwa 0,83 ini lebih besar dari 0,5. Maka H0-nya itu diterima. Maka dengan demikian koefisien korelasi ganda antara X1 dan X2 dengan Y adalah tidak berarti atau tidak signifikan. Sedangkan koefisien determinasi ditunjukkan oleh R square sama dengan 0,712, mana yang mendukung makna bahwa 71,2% variabilitas variabel kinerja guru Y dapat dijelaskan oleh kompetensi profesional atau X1 dan komitmen profesi guru X2, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh kompetensi profesional dan komitmen profesi guru secara bersama-sama terhadap kinerja guru sebesar 71,2%. Nah, kemudian itu ada uji signifikasi koefisien korelasi parsial. Ini pada SPSS itu digambarkan Kaber correlations. Nah, pada poin A-nya korelasi antara X1 dan XY itu berpengaruh X2 R Y12 dikali 2, dan di sini dapat kita lihat B antar koefisien dan dipengaruhi oleh X1 R dikali 1. Nah, dari hasil analisis pada tabel di atas diperoleh R Y1 dikali 2 sama dengan 0,656 dan pivotnya itu 0,055, nah, atau lebih besar dari 0,05. Maka HO-nya itu diterima. Dengan demikian, koefisien korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol variabel X2 adalah tidak signifikan. Nah, lalu pada korelasi yang X2 dan Y itu diperoleh RY 2 dikali 1 sama dengan 0,826. Nah, pivotnya itu 0,011, maka lebih kecil dari 0,05. Maka HO-nya itu ditolak. Dengan demikian, koefisien korelasi antara X2 dan Y dengan mengontrol variabel X1 adalah signifikan.